Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anit ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih menurunkan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga dapatlah kita merasakan yang namanya beriman, berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kepada junjungan umat Islam, tauladan umat Islam, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Renungan singkat pada kesempatan kali ini dari perkataan Luqmanul Hakim yang ditanamkan, yang dicantumkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Wa aqimis shalah, tegakkanlah salat. Mengapa Luqmanul Hakim menasihati tentang salat? Karena di akhirat kelak nanti amalan yang paling pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala yakni amalan salat. Sehingga jikalau amalan salat kita baik, maka baiklah seluruh amalan kita. Akan tetapi jikalau amalan salat kita buruk, maka buruklah semua perbuatan amal kita. Sehingga dikatakan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Karena salat juga kita bisa memperbaiki diri kita dari yang sebelumnya. Dahulunya diri kita terlihat buruk, sehingga dengan salat maka perbuatan kita yang akan datang akan baik dengan begitu saja. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam sabdanya, As-salatu imanuddin. Salat adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang menegakkan salat, maka tegaklah agamanya. Wa man tarakaha faqad adamaddin. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka ia merobohkan agamanya. Yang kedua, lanjutan dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Memerintahkan kepada yang baik dan menyegah kepada kemungkaran. Mengapa sebaik-baik manusia di permukaan bumi ini, sehingga ditanamkan di dalam Al-Quran, dicantumkan di dalam Al-Quran, kuntum khairu ummah, sebaik-baik di antara kalian, ukhrijat linnas, yang mengajak kepada kebaikan, ta'muruna bil ma'ruf, dan mencegah kepada kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan di dalam sabdanya, khairun nas, sebaik-baik manusia di permukaan bumi ini, kata Rasulullah, may yanfa'un nas, ialah manusia yang mengajak kepada kebaikan, ialah manusia yang selalu mengajak saudaranya kepada menjalankan kebaikan. Wa syarrun nas, dan seburuk-buruk manusia
Dan sejelek-jelek manusia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di permukaan bumi ini, mayyadurun nas, ialah orang yang senantiasa melihat saudara-saudara seimanannya melakukan kemaksiatan dan tidak mencegahnya. Dan lanjutan firman Allah Subhanahu wa taala, wasbir ala ma asabak. Bersabar jikalau musibah dapat menimpa kita. Bersabar dalam musibah yang telah menimpa kita. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bersabar. Karena bersabar adalah suatu sifat yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat kisah-kisah terdahulu, kisah Nabi Ayub alaihissalam yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah penyakit yang semua tubuhnya dikena penyakit kulit tersebut. Tapi Nabi Ayub alaihissalam menjalankan penyakit dengan bersabar. Dengan kesabaran itu Nabi Ayub alaihissalam dapat menjalankan ujian sampai 18 tahun lamanya. Ketika kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, dapatkah kita bersabar seperti kesabaran yang dimiliki oleh Nabi Ayub alaihissalam? Kaum muslimin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesabaran yang dimiliki Nabi Ayub alaihissalam yang banyak dikatakan oleh para ulama ialah sabrun jamil, sabar yang begitu indah. Sabar yang dimiliki Nabi Ayub alaihissalam, sabar yang sangat indah kata para ulama terdahulu. Sehingga apa yang menyebabkan kita untuk ketika diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bersabar menjalaninya. Padahal ketika kita diberikan ujian oleh Allah tidak sebanding dengan ujian orang-orang terdahulu, tidak sebanding dengan ujian Nabi Ayub alaihissalam yang dialaminya. Kaum muslimin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang sempat saya sampaikan. Akhirul kalam, fastabiqul khairat. Syukron ala ihtimamikum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.